Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tomiri, host Info Petani Rokan Hilir. Kami saat ini berada di Balai Pelatihan Pertanian atau BLPP Provinsi Riau, yaitu di Pekanbaru, Merpoyan ya Bu ya. Oke, siap. Dalam rangka podcast Info Petani, Halo Pak Tani, di mana hari ini kita akan mengusung sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu penyuluh menulis. Penyuluh pertanian penyuluh menulis. pertanian menulis. Oke, Tentunya siap. kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang penyuluh pertanian media di Dinas DKPP Kota Dumai, yaitu Ibu Novika Sari Harahap SPMSI. Terima kasih Bu sudah hadir di sini. Terima kasih atas undangannya Pak. Iya. Beliau banyak juga menerbitkan buku dan juga menoreh prestasi-prestasi. Salah satunya itu juara 1 karya tulis ilmiah bidang inovasi pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2013. Kemudian juga beberapa juara yang telah beliau peroleh. Nanti bisa diuraikan satu persatu oleh beliau. Namun untuk itu tak lengkap rasanya kalau saya ngomong sendiri. Karena dia sudah ada di sini, silakan Ibu. Terima kasih Pak Tomiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Tomiri sudah mengundang saya di dalam bincang podcast sore hari ini untuk sharing tentang penyuluh pertanian menulis. Sebetulnya Pak, masih perlu banyak juga saya belajar Pak, tapi tak ada salahnya kita sharing. Sharing gitu ya. Sharing. Sebenarnya pertemuan kita ini tidak diduga-duga sebenarnya. Dalam satu rangkaian kegiatan acara kita sempatkan, kebetulan beliau bersedia juga kita jadikan salah satu narasumber rujukan yang sangat luar biasa tentunya. Jadi Ibu, kita bercerita tentang tulisan ini. Oke, siap Pak. Tulisan. Apa sih tulisan itu? Tulisan itu sendiri apa sih gitu? Tulisan itu menurut saya Pak adalah hasil dari menuangkan ide. Jadi kadang kita punya ide banyak gitu kan. Jadi ide-ide kita itu banyak yang kadang-kadang hanya menjadi angan-angan kosong gitu. Jadi kita tuangkanlah menjadi namanya bentuk tulisan. Gitu ya, bisa macam-macam sih Pak bentuk tulisannya. Dulu kalau kita sering zaman dulu kan ada tulisan diary, atau kita nulis di WA, atau kita nulis di Facebook, itu kan bentuk dari lahirnya sebuah ide gitu Pak ya. Itu menurut saya sih tulisan adalah ungkapan hati atau ungkapan jiwa gitu yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kadang ide itu Pak muncul kan sesaat sekilas, tetapi kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dia akan bisa kita baca berulang-ulang dan kadang-kadang bisa menjadi sebuah sebuah target untuk kita yang akan bisa kita capai. Oke, sangat menarik nih karena sudah banyak karya beliau. Jadi ini kira-kira Bu, dari mana Ibu mulainya? Dari umur berapa gitu? Oke, siap Pak. Sebetulnya kalau menulis sih dulu saya punya cita-cita pingin ketemu presiden. Pingin diundang ke Istana Negara gitu Pak. Kelas 2 SD saya ingat. Jadi gimana caranya? Jadi saya diajari oleh ibu saya menulis surat. Nah, itulah pertama kali saya ingat saya belajar menulis. Ketika saya menulis surat itulah kemudian saya kirim ke Presiden Soeharto almarhum pada waktu itu ya. Kemudian ternyata hal itu terrealisasi itu Pak. Realisasi setelah saya sudah dewasa dan alhamdulillah di tahun 2013 saya diundang ke istana bertemu Presiden waktu itu Pak SBY, dan alhamdulillah di 2015 kembali diundang ke istana bertemu Pak Joko Widodo. Dan itu menurut saya adalah sebuah ide yang kita tuangkan dalam tulisan, ternyata itu bisa menjadi pemicu semangat kita Pak. Itu kira-kira begitulah. Sangat luar biasa sekali. Berawal dari keinginan, impian atau sebuah cita-cita dari kecil SD yang ingin berjumpa presiden, dan alhamdulillahnya tahun 2013 ya diundang ke istana ya. Dan 2015. Dan Pak. itu menghantarnya adalah sebagai penulis itu ya, menghantar ke sana. Sangat luar biasa. Karya tulis ilmiah waktu itu Pak. Wah, nasional tuh Bu ya. Sangat luar biasa. Nasional. Oke, ini kita bercerita tentang penyuluh pertanian. Oke, siap. Kenapa sih penyuluh pertanian itu harus menulis gitu? Oke,
menurut saya, pendapat pribadi saya, seorang penyuluh itu sebetulnya sudah terlahir menjadi seorang penulis, Pak. Iya. Karena mulai kita dari awal, bagaimana sebelum kita terjun ke lapangan nih, Pak, pertama kita menyusun ada yang namanya rencana kerja. Iya. Sebelum itu ada namanya IPW. Ada yang namanya programa. Semua itu dasarnya adalah tulisan. Gitu ya. Semuanya harus kita tulis. Ide-ide kita, permasalahan di lapangan, kemudian target kita, tujuan kita, capaian kita, semuanya kita tulis. Kemudian setelah itu seorang penyuluh itu kan kita harus mengembangkan diri. Kita kan harus mengembangkan diri gitu Pak ya. Salah satu bentuk pengembangan diri adalah dengan karya tulis. Dan karya tulis itu sendiri banyak ragamnya. Apakah itu dalam bentuk artikel, apakah itu dalam bentuk ulasan ilmiah, atau dalam bentuk buku sekalipun. Seperti itu sih Pak. Jadi menurut saya sejatinya seorang penyuluh itu adalah penulis. Iya, penulis secara tidak langsung. Para penyuluh adalah penulis. Oke, sahabat penyuluh pertanian, sejatinya penyuluh pertanian adalah seorang penulis. Maka kita sebaiknya menjadi penulis yang ya oke lah gitu. Oke, jenis tulisan itu sendiri berdasarkan apa ini kira-kira? Contohnya apa? Seperti apa itu? Ragam tulisan banyak Pak ya. Ragam tulisan banyak. Kalau tulisan di luar sana banyak sekali, ada artikel, ada puisi, ada prosa, kemudian ada cerita pendek, kemudian ada cerita bersambung, banyak sekali. Tetapi ketika kita ambil sesuai tupoksi kita sebagai seorang penyuluh pertanian, itu kan tentu kita mengacu pada Permentan ya Pak. Nah, sekarang kita masih menggunakan Permentan tahun nomor 35 tahun 2009, yaitu tentang pengembangan profesi. Apa saja tulisan-tulisan yang harus kita tulis untuk kita bisa mengaktualisasikan diri untuk mengembangkan profesi. Di antaranya adalah bisa berupa jurnal ilmiah, bisa berupa buku, bisa berupa saduran, bisa juga berupa ulasan ilmiah atau gagasan ilmiah gitu, atau bisa berupa resensi buku, artikel, makalah dan lain sebagainya. Banyak sih Pak yang mau. Jadi dari sisi mana kita ambil gitu. Kita pengembangan diri kita, gimana kita mau mengembangkan diri kita dari sisi apa. Misalnya kita mulai dulu nih dari kita terbiasa menulis notulen, kemudian nanti berkembang kita menulis makalah, kita belajar menulis artikel atau makalah, coba kita upload ke Cyber Extension gitu kan Pak. Kemudian nanti kalau kita belum bisa sendiri, kita coba rame-rame deh, kita secara antologi dengan sesama penyuluh, kita apakah dalam bentuk materi penyuluhan atau dalam bentuk apa saja bisa kita tulis itu Pak, pengalaman di lapangan atau evaluasi dan lain sebagainya, bisa kita jadikan satu tulisan sebenarnya gitu Pak. Oke, ini sebagai apa nih, sebagai penyemangat teman-teman kita penyuluh pertanian ini. Ini kira-kira nilainya ada nggak tulisan kita ini? Oh ada. Alhamdulillah kita dalam pengembangan profesi ini kita sangat dihargai gitu. Tentu kita mengacu pada Permentan tadi Pak ya. Kurang lebih nanti mohon koreksi apabila ada nggak pas ya nilainya ya. Tapi kalau untuk buku tingkat nasional itu kalau tidak salah saya nilainya bisa 12 Pak. 12 ya? Iya. Ini 12 angka kredit ini 12 ya? 12 angka kredit Pak, cukup menjanjikan gitu ya. Kalau yang mau naik pangkat 2 tahun sekali cukup menjanjikan. Apalagi yang golongannya 3 atau 4 itu wajib ya? Iya betul, apalagi untuk naik ke 4A, ke Madya itu biasanya menjadi persyarat kita. Persyaratan khusus. Iya. Kemudian kalau karya tulis ilmiah itu bisa yang dipublikasikan itu bisa 8 Pak. Dan itu kita bisa nulis nggak sendiri, kalau kita belum mampu kita bisa 3 atau 4 orang. Dan nanti ada pembagian persentasenya, bisa 80%, maksud saya bisa 60%, 40% dan lain sebagainya. Nanti ada aturan di Permentan. Ada aturannya, penulis utama, penulis teman-teman gitu ya. Jadi kita bisa juga kalau mungkin sendirian agak berat gitu, bisa grup gitu. Boleh, bisa berkelompok-kelompok gitu ya. Atau 3 orang, 4 orang bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa menulis itu Pak. Oke, ini sangat luar biasa sekali nih teman-teman penyuluh pertanian. Nah, ini kiat-kiat supaya teman-teman kita semangat menulis nih kayak mana nih? Apa kiat-kiatnya? Oke, terima kasih Pak. Ini sebenarnya masing-masing orang punya apa ya, pemicu semangat masing-masing ya. Gitu. Tapi kalau saya coba mengambil garis besar, yang pertama kita harus punya kemauan. Seperti saya cerita tadi ya, ketika saya SD saya tulis saya ingin ketemu presiden. Kita tulis dulu kemauan kita. Yang kedua Pak, coba kita tulis Pak. Kata pertama kita tuliskan dalam buku gitu ya. Jadi harus ada kata pertama, kalimat pertama yang kita tuliskan. Kemudian yang kedua Pak, ide kita ini apa? Kita tuangkan dulu dalam bentuk kerangka tulisan. Saya mau nulis apa nih, tentang apa? Gitu kita bikin dulu kisi-kisi. Apa yang mau saya tulis? Tulis aja dulu.
secara garis besarnya. Baru setelah itu ketika kita coba membaca gitu Pak ya, membaca dari alam, membaca dari buku, membaca dari literatur, kemudian baru kita rangkai kata demi kata gitu Pak. Jika kita ada stagnan atau ada kebuntuan, kita bisa sharing dengan yang lain. Jadi dapat ide lagi, kita tulis lagi, dapat ide lagi, kita tulis lagi. Jadi bertahap. Jadi intinya kita harus mau disiplin. Disiplin ya menulis. Kita mulai dulu 1 hari 100 kata. Kita disiplinkan diri. 1 bulan pertama kita 100 kata. Setiap hari kita tulis. Apapun itu kita tulis. Tulis terus. Kita simpan dulu, kita peram. Nanti bulan kedua kita naikkan jadi 200 kata. Seperti itu, harus disiplin gitu Pak. Terus, sampai gitu ya? Iya, sampai tulisan kita itu betul-betul terwujud. Kalau sekiranya berat untuk jadi buku, kita mulai dulu yang paling ringan dulu, misalnya kita menulis atau kita baca buku orang, kemudian kita bikin resensi. Kalau resensi kan baru sekitar 3 atau 4 halaman. Bisa kita rangkum dulu tulisan orang, kemudian kita bisa beranjak kepada gagasan atau ulasan ilmiah. Kemudian bisa lagi kita beranjak, kita menulis artikel, kita coba masukkan artikel ke Cyber Extension, dibaca banyak orang, kemudian dapat review seperti itu Pak ya. Jadi itu step-stepnya kita. Yang penting mau dan mau. mau dan mau. Ya, Oke. Belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Ya. Tentu di sepanjang perjalanan Ibu menulis, tentu ada kendala-kendala nih. Tapi bisa dijelaskan? Oke, siap. Kata orang Inggris, no pain no gain, ya. Yang tidak menanam tidak akan panen, yang tidak merasakan sakit dia tidak akan panen gitu ya, tidak akan berhasil. Nah tentu dalam setiap langkah itu ada kendala, tapi bagaimana caranya kendala itu bisa kita manage menjadi sebuah dorongan. Misalnya kendala kita waktu. Seperti kita ketahui penyuluh di lapangan itu kan mobilitasnya sangat tinggi. Kadang-kadang waktu kita sangat padat gitu Pak ya. Kita berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, kemudian nanti kita harus menyusun materi, kemudian dan lain sebagainya, banyak yang kita kerjakan. Nah, dengan padatnya waktu itu tentu yang pertama kita harus manajemen waktu. Seperti saya katakan di awal, kita harus disiplin. Kalau target kita 1 hari 100 kalimat, 100 kata maksud saya, 100 kata dulu, maka bisa kita mulai dengan disiplin diri. Kita sisihkan waktu setiap hari 10 menit untuk menulis 100 kata atau 30 menit. Kapan itu waktunya ya? Oh, saya punya waktu luang misalnya pada saat siang hari, saat sehabis makan siang, sehabis sholat, kita sedang istirahat sebelum kita melanjutkan perjalanan ke lapangan, coba deh kita tulis. Kalau nggak ada sarana laptop atau apa, bisa kita tulis pakai kertas dulu. Kertas biasa ya? Iya, nanti ketika kita waktu luang baru kita peram. Itu kendala pertama adalah kita harus disiplin dengan manajemen waktu. Kemudian yang kedua biasanya kendalanya itu malas Pak. Kalau udah capek kita malas. Nah saya waktu menulis itu adalah ketika saya malas Pak. Ketika saya sedang capek seperti ini, kita selesai pelatihan, kan capek nih Pak. Nah saya istirahat, saya sambil nulis tuh Pak. Dengan HP, pokoknya apa aja saya tulis di HP. Nanti ketika saya sudah mood, baru itu semua saya rangkum. Seperti itu. Jadi kendala waktu, kendala diri kita, capek, kita harus itulah. Pokoknya pandai-pandai kita manajemen waktu dan terus sering-sering kita sharing dengan orang-orang sukses supaya mood kita kembali naik gitu Pak. Di charging dulu. Iya, di cas gitu. Biasanya kendalanya itu. Terus kendala yang lain sih yang beberapa teman yang sharing itu adalah, saya kan nggak punya pengalaman menulis, gimana dong? Bisa kok. Yang penting ada kemauan. Di situ ada jalan, insya Allah. Ada jalan. Iya, yang penting mau dulu. Oke, ini sangat luar biasa sekali tips yang diberikan Ibu Novi. Ini Bu, sepanjang Ibu menjadi penyuluh pertanian, kira-kira berapa buku yang sudah diterbitkan? Ini sebetulnya saya penyesalan ini Pak. Karena saya kan nulis sudah lama nih. Dari semenjak saya jadi penyuluh, saya sering menulis. Tapi menulis itu hanya berhenti sampai di naskah yang disimpan di perpustakaan di kecamatan atau di kota. Nah pada saat pandemi itu Pak, kita kan banyak waktu istilahnya banyak kegiatan online. Dari situlah saya termotivasi, kenapa tidak saya jadikan buku? Kenapa saya tidak membuat buku? Nah baru di 2021 itulah, 2020-2021 saya terpikir mengumpulkan tulisan saya itu, kemudian saya menghubungi editor, menghubungi penerbit, dan alhamdulillah bisa terbit buku gitu Pak. Jadi sebetulnya kata orang better late than never gitu Pak ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya.
Kalau tulisan yang berkaitan dengan kepenyuluhan itu alhamdulillah sudah terbit 2 buku. 2 buku. Tetapi saya mencoba tidak membatasi diri saya, Pak, hanya menulis tentang ini. Saya mencoba mengembangkan diri hobi-hobi tulisan yang lain. Misalnya saya menulis puisi, menulis novel, maksud saya menulis cerpen. Dan ketika saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman seluruh Indonesia yang saya tidak kenal, teman online, Pak. Iya. Kami menulis buku antologi. Alhamdulillah sudah terbit 3 buku dan 3 buku lagi sedang dipercetakan. Jadi ternyata untuk mengasah kemampuan menulis itu, kita tidak langsung menulis buku khusus pertanian, tapi bisa kita menulis tentang cerita, narasi, dan lain sebagainya gitu, Pak. Sangat luar biasa. Jadi selain dari penunjang kinerja dari penyuluh pertanian, juga ada buku-buku yang diproduksi atau diciptakan oleh Ibu Novi sebagai buku tambahan referensi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya seperti itu. Nah, ini sudah banyak sekali nih daftar buku yang kira-kira sudah dicetak itu secara nasional. Salah satunya buku yang sangat luar biasa saat ini. Yang paling favorit itu buku apa namanya? Penyuluh Pertanian. Ini, Pak. Kinerja Penyuluh Pertanian, ya. Tentang ini sebenarnya buku ini saya persembahkan untuk seluruh teman-teman penyuluh pertanian, ini adalah suara hati sebagai saya seorang penyuluh. Seorang penyuluh. Jadi selama ini kan penyuluh dinilai kinerjanya. Jadi sebetulnya apa sih kinerja penyuluh gitu kan? Menurut saya sebagai seorang penyuluh gitu ya, antara idealitanya dan realita di lapangan. Gitu kan, Pak. Kebetulan ini sebagai wujud suara hati saya. Suara hati. Jadi sebetulnya kita itu penyuluh harus bagaimana sih sebenarnya kinerja kita? Kita pinginnya dinilai bagaimana? Kita pinginnya dibina seperti apa? Nah, saya tuangkan dalam buku ini gitu, Pak. Antara realita yang seharusnya kita terima dan antara idealita yang harus kita lakukan. Ini jadi saya persembahkan untuk teman-teman penyuluh seluruh Indonesia. Dan yang kedua ini saya persembahkan untuk petani, teman-teman bapak-bapak ibu petani yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita di lapangan, kita kan sering ditanya nih permasalahan. Sekarang yang sedang in kan tentang budidaya padi, jagung, dan kedelai. Nah, saya mencari referensi-referensi, saya kumpulkan, saya rangkum karena ini saya bukan peneliti, jadi bukan hasil penelitian saya, tetapi adalah hasil referensi-referensi saya kumpulkan, saya rangkum menjadi sebuah buku. Kenapa ukurannya kecil? Karena persembahan untuk petani supaya bisa masuk ke kantong. Jadi ketika petani kan menanam jagung gitu ya, dia tanya misalnya pemupukan, oh ya dosisnya ini ya, nitrogennya sekian, kesuburan tanahnya sekian, kemudian biasanya hama penyakitnya di sini, dan ini istilahnya rujukan umum gitu ya. Iya. Jadi kalau yang berkaitan dengan pertanian, 2 buku ini yang insya Allah sudah diterbitkan secara nasional ya. Sudah ber-ISBN, Pak. Oh, luar biasa sekali. Jadi perbincangan kita mungkin ini Bu terakhir ini. Pesan bagi teman-teman penyuluh pertanian yang saat ini lagi menyaksikan. Nih, kira-kira apa nih tipsnya, pesan-pesan kita nih? Oke, baik teman-teman, terima kasih. Bukan bermaksud mengajari, tetapi saya sharing karena saya juga sedang masih belajar menulis, masih banyak juga yang harus kita perbaiki. Tetapi satu hal teman-teman, biasanya teman-teman ketika menulis, wah saya ingin sempurna, akhirnya ketika ingin sempurna nggak jadi-jadi tulisannya. Jadi mulailah dulu dengan langkah awal, nggak usah takut tulisan itu jelek, tulisan itu bagaimana, tidak usah. Karena kesempurnaan dalam sebuah tulisan itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Jadi dengan kita bikin buku, kemudian ada review, masukan dari berbagai pihak, insya Allah bukunya menjadi lebih sempurna dan kita jadi lebih meningkat gitu ya, perkembangan diri kita gitu ya, pengetahuan kita menjadi meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kita sampaikan ide-ide kita dalam bentuk tulisan, sehingga tulisan kita ini bisa dibaca mungkin oleh para pemangku jabatan, oleh teman-teman kita penyuluh dari tempat lain, atau oleh petani, atau oleh siapapun yang punya minat terhadap dunia pertanian dan dunia kepenyuluhan. Kemudian yang ketiga teman-teman, niatkan kita menulis buku ini adalah karena mencari ridho Allah, karena dengan kita menulis buku, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal jariah kita. Sampai kita tidak ada, insya Allah buku ini masih ada, long life sifatnya. Kalau kita bicara nih ya Pak ya, nanti sebentar kita sudah lupa. Tetapi ketika kita menulis buku, jadi abadi. Insya Allah ya buku ini bisa, siapa tahu bisa diamalkan, bisa menjadi amal jariah kita. Jadi teman-teman jangan takut untuk menulis. Dan yang paling tahu kondisi lapangan adalah teman-teman penyuluh. Tulislah teman-teman, sehingga kita bisa diketahui keberadaan kita. Dan kita pernah hidup di masa lalu,
anak cucu kita tahu bahwa kita pernah hidup dengan adanya tulisan kita. Mungkin itu teman-teman bukan bermaksud menggurui Pak ya, kita sharing aja gitu ya. Jadi saya sendiri pun termotivasi, artinya saya juga tercharging itu, tercas oleh Ibu Novi ini sangat luar biasa sekali semangat beliau dalam hal menulis. Saya juga ingin jadinya seorang penulis. Ya nanti kita juga sharing yang akan datangnya seperti membuat referensi-referensi ataupun buku-buku. Jadi mungkin itu dulu perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin di lain waktu akan kita lanjutkan, ada beberapa buku yang perlu kita bedah mungkin ya Bu ya, atau kita buka rahasianya melalui podcast kita yang akan datang. Kemudian bagi teman-teman penyuluh pertanian yang penasaran ini dengan buku-buku Ibu Novika, mungkin bisa dipesan ya Bu ya. Bisa. Kalau mungkin penulis ini sangat istimewa nih. Kalau penulis-penulis lain itu biasanya melalui toko-toko. Ini kalau kali ini Ibu Novika langsung ke beliau kalau ingin mendapatkan buku. Silakan ya Bu ya. Di mana Bu? Iya, nanti bisa melalui Facebook saya Pak. Facebooknya ya? Novika Sari Harahap. Novika Sari Harahap. Nanti di situ sudah ada nomor WA-nya. Sudah dicatat ya, ada nomor WA-nya. Silakan langsung. Bisa teman-teman nanti bisa saya kirim. Kebetulan kemarin beberapa teman dari Medan, dari Jakarta, dari daerah Jawa, dan ini ada dari Jawa Barat, dari Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah kita share bukunya ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Oke, tidak terasa waktu sudah mulai senja dan perjumpaan kita sampaikan di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi teman-teman penyuluh pertanian dan juga secara umum pertanian di Indonesia. Jangan lupa dukung kami terus di channel Info Petani Rokan Hilir dengan cara subscribe, like, serta di-share di media sosial saudara. Terima kasih, kami Tomiri, host Info Petani Rokan Hilir bersama Ibu Novika sebagai narasumber beserta kru-kru yang sangat luar biasa, tim kreatif. Ada Pak Damri, ada Pak Fikri dan Ibu sebagai kameramen Ibu Dila ya. Ini para milenial semua. Oke. Pokoknya pertanian semakin maju, mandiri dan modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi semangat ya. Semangat. Oke. Oke. Dah. Bye. Nampak orangnya ini, kameramennya. Oke, para milenial muda. By the way, saya sudah lagi nyamuk. Terima kasih Pak Top sudah menyediakan.